Ya udahlah akhirnya terjadilah di Reka. Jadi di Reka tuh kayak gue kayak ada setahun lebih lah. Ya kopla nama ini itu. Ya dalam banyak ya. Tektokannya mah banyak kalau gitu. Mau disebut gak? Pertama Teresia kok. Nah balik lagi nih, masalahnya kalau kita mau ngomong soal etis nggak etis ya, itu kan kesannya kan kayak apa ya? Mungkin secara nggak langsung menjatuhkan Reka. Gue juga nggak tahu juga gitu kan. Yang gue tahu mereka tuh ngumpul solid karena mereka tuh sama-sama pengen maju, pengen produktif kayak gitu sebenarnya. Nah masalahnya banyak banget klub sama komunitas yang nggak mementingkan itu, justru malah mementingkan kuantitas doang. Yang penting member gue banyak, yang penting famous gitu kan. Gara-gara Evan, gue jadi tamu. Ya ini adalah plan serep kita. Ya mau nggak mau lah ya. Sebenarnya gue bingung gue mau ngomongin apa sama lo. Gue juga bingung. Apa ya? Mau ngomongin soal asal usul lu main Ayoden? Boleh. Nggak menarik sih sebenarnya buat gua. Tapi ya kali aja buat penonton menarik. Ya udah, yo ya lu sekarang buka gua aja. Nah. Lu mau gua ngomong apa? Udah, jangan aneh-aneh. Ini guys, kalau guys beneran kayak gini sih, aduh. Oke, ayo. Lu tau lah ya. Apa yang mau ditanyain? Lalu gimana sih? Lu main Ayoden tuh kapan sih? Pengen tahu gua. Sebenarnya tuh ya. Ayoden kan dibuka 2007. Iya. Gua main 2009. 2009 itu semenjak gua kelas 4 atau 5 SD gitu. Terus apa yang mau ditanyain? Udah kan? Ya ceritain kronologinya. Terus kenapa bisa dari awal lu main sampai tiba-tiba sekarang masuk futur. Nah itu gimana tuh? Oh itu panjang loh. Ya gimana lah lu cerita. Kan jadi kali dulu, ini kan memang edisi hostnya yang harus di unboxing. Jadi dulu tuh ya, yang bikin gua tetap main game Audi itu karena ada satu klub yang benar-benar tuh klop banget sama gua. Dan mereka itu kayak sepasang lah. Ada tuh namanya itu gue inget, namanya tuh Azi Rubiansyah sama Devi Lesmana. Itu gitu gimana? Itu ketua klub atau staff apa itu gimana? Sama ketua sama wakil, tapi mereka kayak udah pacaran gitulah. Oh. Dan mereka ini sama-sama orang Bogor. Terus yang cowoknya ini dia itu dulu kerja sebagai pak polisi. Dia sebagai polisi di orang Bogor gitu lah. Gue juga kurang tahu. Pokoknya kalau gue ngeliat di dulu kan zamannya BBM gitu kan. Kalau ngeliat fotonya tuh, pokoknya foto dia pasti ada tembakannya anjing. Jadi gue takut gitu. Tapi mereka humble sama gue, mereka baik sama gue. Jadi awal mulai yang bisa bikin gue stay main Audi terus gara-gara mereka yang benar-benar nekenin klub itu. Dan bahkan sampai rame juga kalau kalian pernah denger tuh namanya X Larochu. Wah nggak pernah gue, nggak tahu gue itu. Itu dia tuh stay di server mana dulu? Lupa gue juga sebenarnya. Gue lupa servernya. Cuma yang gue inget nicknya itu, pokoknya yang cowok sama cewek itu punya nicknya masing-masing. Kalau cowok itu dijadiin nama Aibe. Aibe yang ceweknya Aichi. Oh. Pokoknya emang ya dulu kan kayak gitu kan suatu hal yang keren gitu kan. Iya, kalau zaman dulu mah kalau ibarat satu klub tuh nickname-nya harus semua depannya samaan tuh. Sampai sekarang bahkan ada ya. Nah, sampai sekarang bahkan. Ya, salah satunya juga klub gue sih. Iya. La sama L. Ya. Tapi kalau orang-orang zaman dulu yang gua tahu itu dia bikin nickname gitu katanya tujuannya supaya gampang nyari member-membernya. Tapi benar juga kan? sih. Kayak ya udah kalau lu bikin IC entar semua cewek semua entar di klubnya nih. Iya. Kalau IB semua cowoknya nih. Nah. Keren loh sebenarnya. Terus gimana nih? Terus setelah itu kayak ya nggak tahu lah beberapa bulan kemudian tuh kayak tiba-tiba mereka udah jarang on. Terus gue juga kayak bingung nih gimana nih klubnya udah nggak naik-naik lagi. Ya udah akhirnya kayak udahlah kayak pas denger isu ternyata mereka berdua udah nggak deket lagi. Oh jadi renggang nih. Renggang. Jadi mereka renggang, klubnya udah nggak diurus, jadi kayak gue ya udah keluar aja gitu. Terus aku ya lama gue pensi lah beberapa tahun lah sampai masuk ke SMP mau ke SMA gitu lah. Oh berarti itu pas lu main itu masih SD ya? Masih SD. Oh ya baru gue mau nanya ketemu real apa enggak, kalau masih SD kayaknya berat. Berat. Karena mereka orang Bogor juga. Dulu tuh sampai kayak bener-bener kayak apa ya, kayak SMP atau SMA gitu pernah loh. Gue tuh kayak retret tetap perpisahan yang lewatin Bogor. Sampai gue tuh ngechat kontakin mereka berdua, tapi gak bisa merekanya karena dulu tuh yang cowoknya udah nge-lost contact, yang ceweknya masih ada tapi dia udah sibuk kerja. Sibuk kerja sebagai apa sih namanya yang kalau lu tahu gak sih yang kalau main golf tapi lu yang ngambilin yang megangin kok tongkatnya lah gitu-gitu. Namanya apa sih? Caddy. Oh ya, Caddy girl itu.
Itu dia kerja sebagai begitu dulu. Sekarang udah lost contact, gue udah nggak tahu gimana. Terus udahlah, udah vakum gitu-gitu. Akhirnya gue masuk di SMA. Gue masuk klub yang namanya In Chinese, kalau lu tahu. In Chinese. Itu klub dulu L2 kalau nggak salah, atau L4 servernya. Itu pas zaman gue SMA 2014-15an kayaknya itu. Udah lama banget. Atau 16 gitu, lupa lah. Terus ya udahlah, di sana tuh kayak gue bener-bener yang kayak udah balik main lagi. Dan ya gitu, kayak main pada dasarnya sampai akhirnya gue jadi staff. Sampai bisa lah buat gathering-gatheringan. Jadi zaman-zaman SMA tuh gue udah bisa gathering-gathering. Oh iya. Terus udah deh sampai yang kayak ke Bandung lah kayak gitu. Oh itu pas di klub mana tuh? Tahu gue kan lu juga pernah klub Rekasiel ya? Iya, itu setelah itu. Oh itu setelahnya. Oh masih jauh nih. Jadi ini sebelum Rekasiel nih lu pernah masuk klub mana nih dulu? In Chinese tadi. Oh In Chinese tadi. Iya. Setelah In Chinese baru Rekasiel. Gue malah belum pernah denger nih In Chinese ini. Nah nih. In Chinese ini emang dulu emang ada dan emang gak gitu terkenal. Cuma kita bisa stay lama di situ karena ada salah satu orang yang kerja di Megaxus. Oh. Jadi tuh dulu tuh kayak dia itu kayak baik gitu loh orangnya, kayak bisa kalau misalkan ada event atau ada apa, ntar kita bisa dikasih apa Faiden gitu loh. Jadi kayak iya. kita bisa stay lama ya karena orang dia dalam. Orang dalam. Tapi ya gitulah dianya juga emang humble, baik juga. Dan get pun lu bayangin dia pernah motoran dari sini sampai Bandung. Ih gila lu. Motoran lu anjing. 6 jam lu bisa kan? Motornya motor fiction lagi. Gila. Kopling. Pegel nggak kuat. Tuh kalau tahu tuh namanya Covino, kalau kita panggil Covino. Vino Chan kalau nggak salah namanya. Oh, jadi singkat cerita lu baru pertama kali kayak gathering tuh pada saat di klub In Chinese ini. Oh, I see. Nah, itu Oh, boleh lanjut. Lanjut. Nah, pokoknya kalau pas di klub sana tuh kayak bukan banyak masalah, kayak apa ya? Ceritanya tuh kayak gue tuh dulu tuh kapelan nih sama ketuanya kan cewek nih. Wis. Terus tiba-tiba dia mepetin nih cewek. Terus gue nggak tahu ya, kalau gue dulu sama cewek yang couple gue ini yang di In Chinese ini, dia kan lebih tua daripada gue. Dia tuh 97 apa 96 gue lupa tuh. Gue 98 kan. Terus ada yang deketin dia nih, sumuran sama dia. Terus ini cowok ngepepetin terus ke couple gue. Terus gue sampai bete gitu. Sampai bayangin gue pas di Bandung tuh. Gue ngeliat mereka mesra-mesraan gue anjing. Gue kan sebagai couple, gue cuma ngeliatin doang. Dari saat itu lu masih kosong slotnya? Enggak, gue udah kopelan sama cewek itu. Oh udah cewek, tapi cewek itu ya lebih ngerespon ke cowok yang baru itu. itu momen di mana hari baru sekali gue main Audi, gue disakitin. Berarti hanya jadi ya slot couple tuh hanya sebagai sebuah tulisan. Iya. Dari sana gue udah mulai tersakiti sampai akhirnya kayak gue kayak nggak bisa deh kalau kayak gini terus. Akhirnya gue bilang gue mau cerai, gue keluar sekalian dari klub itu. Oh. Itu benar-benar momen sakit hati banget. Berarti itu di situ adalah momen pertama lu dapat couple baper. Iya, gue baper sama dia tapi dia kayak kagak. Dulu gak goblok gue. Ternyata seorang Ken dulu juga pernah goblok kayak gini. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang juga goblok. Kan? Tapi justru karena kegoblokannya itu dia di sini. Bener. Coba nggak goblok ya, nggak tahu paling di belakang kamera. Betul. Entah ngapain. Nah, terus abis itu kan lu masuk Rekasiel. Nah, belum. Oh belum. Ceritanya masih banyak nih. Kan kalau mau diceritain panjang. Oh ya udah yang ini aja. Enggak, kalau ini pendek. Pas yang dari gua keluar dari In Chinese itu gua udah keluar tuh dari In Chinese kan. Gua vakum lagi. Gua masuk tuh di SMA 1 SMA 2 gitu. Gua mulai main lagi. Itu kayak cuma vakum beberapa bulan kan. Pas main lagi gua ketemu satu cewek orang Solo. Oh. Namanya Vanessa. Itu bener-bener dia tuh teman pertama gua yang pas udah balik vakum itu. Jadi yang sebelum vakum itu yang setelah dari sono itu gue udah buka buat car baru. Nah setelah itu dia tuh kayak benar-benar yang ngerangkul gue banget, nemenin gue terus. Terus ya gimana gue nggak baper? Dipepet mulu. Oh berarti dia lebih agresif ya? Enggak, bukan agresif. Dia maksudnya dia lebih ke as friend banget sama gue gitu loh. Kita sebagai teman doang. Cuma gue kayaknya dulu tuh kayak demen banget sama dia. Dan dulu tuh gue kapelan sama dia nih. Gue kapelan sama dia dan gak lama dia tuh punya banyak teman yang nama klubnya tuh 10 second. 10 second. 10 second. Kayaknya pernah tahu. Iya, itu di Family dulu. Dulu Family kan F4 tuh kalau gak salah itu. Iya. Pas gue masuk 10 second itu, diajakin kan sama mereka itu. Terus teman-temannya ini pada gak demen kalau gue tuh koplan sama nih cewek. Padahal
Padahal kalau cewek, terus akhirnya gue merasa nggak enak kalau gue di klub sini tapi gue digituin, dihujat-hujat terus lah atau gimana kan. Gue ngomong lah ke si Vanessa ini, gue bilang kayak gue kayaknya nggak bisa deh kalau di sini terus. Maksudnya kalau dengan posisi kopelan kalau gue di klub sini kayak gue nggak bisa gitu loh. Terus si Vanessa juga kayak bilang, udah nggak apa-apa, lu nggak usah mikirin dia gini-gini. Cuma kan gue lebih mikirin orang lain dibandingkan diri gue sendiri. Oh di saat jadi, itu. Iya, jadi akhirnya gue mundur. Udahlah dari sono gue mundur. Udah kita kayak udah gak kapelan dan akhirnya dia emang kapelan, emang ada cowok yang ternyata lagi deketin dia. Tapi sih udah mereka kayak kapelan. Bahkan sempet jadian juga. Tapi yang Vanessa ini sampai sekarang kan 2021 nih, gue kenal dia 2015-16an gitu lah. Sampai sekarang masih temenan. Mantap, 7-8 tahun. Masih pernah ketemu gak sih maksudnya? Pernah, terakhir itu pas gue balik magang kalau gak salah. Iya gue balik. Kayak 2020 deh kita ketemu. Oh. Jadi 2020 itu, dia kan orang Jogja kan. Orang Solo. Sorry. Orang Solo, dia itu ini magang ke Jakarta. Enggak, magang di Tangerang. Terus gue bilang lah, lu lagi di Tangerang sini, ayolah ketemuan gini. Ketemuan lah, pas ketemuan juga kayak seru orangnya. Tapi sebelumnya kita pernah ketemu juga loh. Pas yang perpisahan SMP itu gue ketemu, SMA salah. Perpisahan SMA ke Jogja itu gue ketemu dia. Itu ketemuan pertama, yang keduanya baru yang di Tangerang. Itu benar-benar gue temenin dia banget sampai dia bilang, enggak gue sampai bilang ke dia begini, lu Jakarta lagi pengen apa ga, gini-gini ga, mau gue temenin ga, gini-gini. Terus dia bilang dia pengen coba ke akuarium yang di Cape gitu kan. Oh iya, yang di langsung gue ajak gitu loh, karena gue tuh gini, kalau gue tuh pribadi gue lebih suka apa ya namanya, suka nemenin orang yang lagi ngerantau di Jakarta. Gue suka banget karena mereka bakal kayak happy dan gue juga happy bisa ngeliat mereka kayak gitu loh. Gitu loh. Jadi makanya Vanessa sampai sekarang sama gue tuh masih kayak sahabat lah kalau dibilang. Masih saling cerita. Andai kata pisah pun juga kayak ya nggak menyesal kenapa kita bertemu gitu kan. Kenapa kalian bertemu maksudnya. Iya. Nah oke. Terus baru ke Rekasiel. Oh baru ke Rekasiel. Berarti ternyata ceritanya si Ken dari tadi kebanyakan couple emang bener-bener dia cocok buat anak love dia. Sampai sekarang pun juga begitu. Sebenarnya ya cari couples kan, cari temen lah, karena temen gue juga banyak. Nah abis itu gimana cerita lo pas di Rekasiel? Nah pas di kalau Reka apa yang menarik ya? Oh Reka ini gini, dulu pertama kali masuk posisinya gini, ketuanya ini orang Bandung. Oh. Ketuanya orang Bandung, terus gue ini nah, kan gue Jakarta kan, terus ada nih temen gue, si ketua ini lagi ke Jakarta, ngajak ketemuan. Itu bener-bener gue baru masuk tuh. Sama lu tahu Daniel Bar kan? Iya Daniel Bar itu anak Putur. Anak Putur. Itu salah satu anak Reka juga. Jadi dulu gua, Daniel Bar sama yang ketua yang namanya Sam, kita bertiga tuh bener-bener deket banget. Deketnya ya kalau dia ngobrol-ngobrol terus. Dulu posisinya si Sam ini bikin get, dan yang datang tuh ada anak-anak stranger 3 atau 4 orang gitu. Terus mereka tuh kayak pas sudah datang yang orang-orang stranger ini, si Sam ini kebingungan kayak, ini gue harus gimana nih? Lu bayangin, jadi ini meja nih. Andai kata ini kita duduk berempat ya. Jadi, kalau salah 3 orang deh, 3 orang pas. Jadi ini 3 orang, ini Sam. Jadi lu bayangin 3 orang ini duduknya kayak gini-gini nih. Kayak gini. Si Sam kayak gini. Main HP. Anjir, apaan sih? Jadi jatuhnya dia tuh kayak nggak bisa ngikut ngomongan mereka. Jadi mereka bertiga kan saling temenan, saling ngebahas satu sama lain. Si Samnya nggak bisa. Oh, ya mungkin bisa jadi pertama memang orangnya yang memang susah nyampur, atau kedua memang ini 3 orang ini kayak asik sendiri. Kelihatannya 3 orang ini keasikan sendiri. Makanya dari sono si Sam minta tolong tuh ketemu sama gue masih Daniel. Makanya kita berdua dateng lah. Akhirnya baru kita berdua yang ngobrol sama si Sam gini. Terus ya udahlah sampai situ ternyata seru juga. Akhirnya kayak seringet sampai gue dijadiin staff gitu. Ya udahlah akhirnya terjadilah di Reka. Jadi di Reka tuh kayak gue kayak ada setahun lebih lah. Ya koplan nama ini itu. Ya dalam banyak ya. Tektokannya mah banyak kalau gitu. Mau disebut gak? Pertama Teresia kok. Gua gak minta sebut nama sih, tapi gak apa-apa kalau lu mau sebut Pak. Gila katakan barbar. Sama kayak temannya Daniel Bar. Enggak ya, itu teman-teman kuliah, kuliah. Intinya ada berapa couple deh yang lu inget pas lu lagi di Reka? Enggak, kalau di Reka kayaknya cuma 2 deh. Oh cuma 2, tadi lu bilang mau disebut 1, seakan-akan banyak. Biar kelihatan keren.
Biar kelihatan keren Pak. Bukan kayak gini kan Pak Boy acak-acak gue. Pengen jadi Pak Boy gue. Enggak. Pertama Teresia Kuo itu anak Futur juga sekarang. Anak Excelsis. Cuma dia masuk Futur, double. Terus yang kedua tuh kalau tahu tuh namanya Olivia Castillo. Oh ya, kayak gue tahu. Kayak lu dulu pernah. Udahlah ya, gak usah diungkit lah ya. Ya itu dua yang kayak kapal berkesan lah. Berarti dari Reka itu kalau nggak salah lu keluar tahun berapa sih itu? Tahun 2000 berapa ya? Nggak tahu. Pokoknya gue lupa sih tahunnya berapa. Pokoknya kayak Reka itu masih naik-naiknya gue udah keluar. Nah itu kenapa tuh? Kenapa lu keluar pada saat Reka lagi naik? Jadi gini, dulu tuh kita punya satu gate dibikin di Empo. Jadi dulu tuh posisinya tuh kita gate yang kayak biasa kayak rame-ramean, tapi ada satu nih member baru. Banyak yang bilang nih orang freak. Oh ini member baru nih ya. Member baru ini freak gitu loh. Jadi kan kayak kita kan lebih ke bercanda-bercanda kan. Tapi gua ini posisinya tuh gua lagi bercanda sama si Daniel gitu-gitu. Oh ya. Terus jadi posisinya nih si yang orang freak ini nih datangnya telat gitu loh. Terus gua bilang kayak gini. Ini orang datangnya telat nih kayaknya habis nyabu atau gimana kali. Gue ngomong gitu kan. Itu kesan bercanda. Maksudnya gue gak ada bilang masa orang freak masa makan sabu kan ngeri anjing kan. Terus ternyata di sana tuh orang-orang pada ngejudge gue kayak bilang lu bercanda gak boleh gitu dong berlebihan gini-gini. Terus gue bilang oh yaudah gue minta maaf gue merasa bersalah gitu kan. Terus akhirnya ya pas dia datang pun juga kita nggak apa-apain dia kayak cuma kayak ya udah kayak temenan kayak biasa. Ya udah lah ya yang itu mah udah lewat. Tapi omongan gua tadi dibahas terus sama orang-orang sana. Sampai akhirnya si ketua yang bukan si Sam, owner lagi, ini owner beda lagi. Yang tadi leader kan, yang si Sam. Ini owner ada. Dia ini orang Samarinda. Dia itu nggak suka kalau gua kayak gitu. Terus dia kayak nekenin gua terus lewat chat lah kayak lu gak boleh gini, gak boleh gitu. Terus gua kayak iya gua sorry gua minta maaf gini. Terus gue juga bilang itu niatnya juga bercanda gini-gini. Tapi kayak mereka tuh masih ngejudge gue terus. Kayak gue jadi kayak capek sendiri. Akhirnya gue keluar dari sono. Iya sih emang netizen begitu. Kejadiannya cuma berapa detik. Digoreng ya berbulan-bulan. Iya makanya. Itu yang gak ada jejak. Gimana kalau yang ada jejak di internet tuh? Iya kan? Masuk media. Iya cuma sekedar gosip aja sampai diginiin. Maksudnya gue sampai disakitin begini gitu kan. Tapi gue kayak nganggap udahlah itu gue emang salah juga. Jadi gue anggap itu sebagai contoh. Gue gak boleh ngejudge separah itu lagi. Dan klub lu sebelum Futurism yang terakhir tuh adalah Reka, bener gak? Apa masih ada lagi? Bener. Abis Reka, gue solo setahunan baru masuk Futur. Iya, nah ini nih yang gue pengen tanya. Lu tuh masuk Futur gimana sih? Maksudnya jadi pertama, gini, iya. Jadi gini, gue itu masuk Futur itu di tahun 2019 pertengahan. 2019. Kayak di bulan Juni atau Mei gitu lah. 2019. Itu gue baru back lagi, baru dari yang vakum dari yang hampir setahun itu main lagi. Terus gak lama gue tuh kayak pas main di zaman situ gue sering lihat nih aniknya Rayleigh nih. Jadi gue kan kalau main tuh suka ngeliat mode yang kalau ada angka 8 lah. Kalau main C8 gue pasti main. Kebetulan setiap hari kalau tiap gue main ketemunya Rayleigh mulu. Terus dia juga kelihatan jago gitu kan. Ya ajak lawan lah gitu loh. Kayak challenge gitu kan ngelawan nih. Cuma ya gitu ya, gue masih sering kalah tapi di kadang-kadang kalah juga. Terus kedepannya itu gue solo kan, gue masih solo klub. Terus tiba-tiba gue bilang lah ke si Dimas kan, Rayleigh ini kan Dimas kan, gue bilang kayak, bang mau masuk klubnya dong gini. Gitu. Terus dianya bilang gini kayak, emang masuk sini alasannya apa? Ya gue bilangnya ya karena nama klubnya bagus Futurism gitu lah. Gue jujur gue akuin nama klubnya bagus, tapi terus si Dimasnya juga bahkan bilang kayak, tapi Futurism tuh masih sepi. Maksudnya klub gue tuh masih sepi loh. Kayak emang gak apa-apa gini-gini. Gue bilang ya gak apa-apa lah. Dicoba aja dulu gitu. Soalnya gue demen banget sama klub lu. Namanya keren gitu-gitulah. Iya. Akhirnya masuk jadi anggota. Iya soalnya yang gue tahu dulu si Dimas itu kan pernah ngembangin klub juga kan. Waktu itu namanya Campanye. Terus sempet gonta-ganti nama jadi God Save Me. Terus balik lagi Campanye. Terus baru Futur. Nah ini kayak baru kali ini aja nih si Dimas tuh kayak punya sebuah klub yang benar-benar bisa booming begini, yang membernya bisa tembus ratusan kan, nah gitu. Nah di saat itu gue mau tanya, nickname Rayleigh-nya ada MD-nya nggak belakangnya? Dulu ya? Iya dulu. Kalau kayaknya zaman gue main itu nggak ada. Oh nggak ada ya?
Makanya menurut gue gini, gue kan sering lihat di YouTube lo. Kalau nama Rele ada MD-nya kan, MD. Nah itu gue rasa itu kayak sebelum gue yang udah pas gue lagi vakum. Iya, karena dulu memang sempet dia tuh jadi leader di MD, sempet. Oh iya? Sempet kalau lo mau tahu sebelum si Surya sekarang. Cuma nggak jalan. Ya udahlah mau gimana. Ya kan dia juga sibuk ya udah. Ya guanya kan juga udah jarang, maksudnya nggak seaktif dulu ya. Mungkin sekarang masih bisa login juga paling cuma sekedar gitu doang gitu loh. Bener. Ya gitulah. Memang yang gua tahu si Dimas itu bener-bener baru gede nih futurnya nih atau klubnya ini semenjak kayaknya mulai ada lu nih gitu. Iya, tapi emang bener. Jadi gini nih kejadiannya. Jadi setelah gue masuk yang dari tadi di Futur, kan masih anggota. Terus kayak itu kan masih di bulan Mei Juni gitu. Nah Julinya itu gue magang. Juli gue magang ke Thailand. Jadi di situ gue tuh 6 bulan gak main. Tapi gue masih di Futur. Tapi kayak jadi gue masuk udah lumayan lama kan. Terus ya udahlah selama di magang itu gue nggak pernah kontekan lagi sama anak-anak Futur. Bahkan nggak ditanya juga kayak ini orang kemana gini-gini, nggak ditanya karena dulu kan jatuhnya gue masih member baru. Terus karena sepi juga. Terus ya udahlah pas balik Januari gitu gue mulai main lagi. Nah di situ kayak gue melihat si Dimas sama si Juli masih main relay tuh. Mereka masih main kayak nanya kayak lu baru main gini-gini. Ya udah gue ceritain lah gue habis magang gini-gini segala macam. Terus gak lama gue tuh kayak bilang, ini klub lu masih sepi gini mau dibangun aja gak? Kita coba-coba aja yuk gini. Dari sono dia langsung kayak, oh ya udah boleh aja nih. Terus ya udah kayak, jadi tapi gimana nih caranya gini. Terus gue jelasin aja kalau gue kan dulu kan di Reka nih di staff. Dulu sih mereka bakal ngelakuin gini. Kayak contohnya kayak bikin akun Futur. Iya akun Futur lah, kayak bikin rulesnya lah apa gitu-gitu segala macam. Gue kayak ngasih segala contoh kayak gitu. Terus kayak gue bilang kayak ya udah coba lakuin aja tapi kita yang kayak santai-santai aja dulu. Cuma ya di sana ya kayak ya udah di sana akhirnya gue diangkat jadi staff sama si Vinsu kalau kalian tahu tuh Vinsu sama Eve ada si Georgia juga itu segala macam mereka udah di situ kita langsung kayak mulai coba buat OT buat apa namanya akunnya juga udah dikerenin lah sampai ada logo-logo segala macam gini. Hampir 2 bulan nggak dapat OT-an sama sekali. Cewek apa cowok? Nggak dapet sama sekali. Dua-duanya? Cewek cowok. Bahkan kayaknya ada yang masuk cuma keluar lagi gitu. Jadi kayak susah loh ternyata OTN klub yang masih baru banget tuh susah banget. Iya karena kan memang tantangannya memang kita harus ngeklik dulu sama membernya. Bener. Iya kalau membernya merasa nggak ngeklik udah. Kalau yang nggak ngeklik rata-rata yang minimal ACC gitu-gitu lah. Kita dulu nggak pernah ACC. Pernah ACC paling gitu seminggu doang. Jadi kayak susah juga kan. Sampai akhirnya tuh dulu tuh kita mulai rame di saat ada temen-temen gue yang Reka beberapa mulai masuk. Oh, tarikan. Tapi gue itu bahkan gue juga mohon gue minta tolong sama mereka. Gue bilang gini, lu pada coba masuk Futur double char aja, nggak apa-apa, bantuin isi data aja biar kelihatan banyak. Kan mumpung lu pada cakep-cakep dulu anak mereka cakep-cakep soalnya. Dulu Iya. Terus cowok-cowok juga masuk aja udah gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udah pada ngebantu nih mereka. Adalah sekitar 5-6 orang. Itu teknik marketing sebenarnya yang ampuh tapi kadang-kadang menyimpang. Nah, balik lagi nih. Masalahnya kalau kita mau ngomong soal etis nggak etis ya, itu kan kesannya kan kayak apa ya? Mungkin secara nggak langsung menjatuhkan Reka. Gue juga nggak tahu juga gitu kan. Nah, cuma waktu itu apakah lu misalnya contoh ada kayak ngomong mungkin jadi atau gimana? Sebenarnya pas gua udah ngelakuin hal kayak gitu, Reka sebenarnya udah nggak aktif. Oh, Reka udah nggak aktif, jadi kayak udah apatis. Ya, maksudnya kayak udah ngilang gitu aja ya. Iya, tapi emang ada beberapa part orang yang masih stay di Reka. Dan orang yang gua suruh minta tolong ke Futur itu cara utamanya masih di Reka juga. Oh. Jadi geng nggak ada sindiran atau segala macam. Oh, berarti aman, nggak ada drama lah ya, nggak ada drama. Kan teman gue juga. Iya, dan ini sekarang Futur udah segede ini, bahkan ini dulu udah sampai dikasih merahnya nih sekarang nih. Iya, jadi sebenarnya itu kan ketuanya kan siapa sih Rele. Dimas itu owner lah ibaratnya. Owner. Iya. Nah, terus karena yang dia ngerasa gue ngebangun Futur sangat dalam, sampai akhirnya gue dipercaya sebagai penanggung jawab Futur. Ya gue sih senang denger gitu. Terus yang gue pengen tanyain, lu bakal kemana gitu loh? Kenapa gue doang? Lu mau kemana gitu? Kalau prinsipnya orang bisnis mah itu bikin kaki. Harus punya multi level yang banyak. Bener. Emang anjing gitu. Jadi dianya udah di atas ongkak kaki doang. Gue pengen liatin Ken kerjanya gimana. Iya. Nih Ken nih Dimas nih. Ken, ngapain lu? Udah kayak gitu ibarat ya. Tapi maksudnya sih si Dimas sendiri kan nggak bisa main karena suatu alasan. Jadi gue kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting klub kita
bisa tetap ngebangun lah. Kita ngertiin aja lah selama kegiatannya positif dan juga produktif ya why not gitu. Kita kayak ya percaya aja lah, maksudnya dia juga ngelakuin itu kan mungkin suatu ada alasan juga kan. Udah kan. Nah, ini nih caranya nih. Jacqueline yang kemarin yang pas di podcast Lala minta diviralin nih, viral. Mabok baru sih. Nah, ada Jacqueline, ada ya pasti dong yang namanya Jacqueline. Nah, ini siapa nih kan? Nah, ini si Erika. Dia ini jadi gini, Futur itu ya sebagian besar kan naik nih dulu. Dulu naik sebagai yang dibilang tuh jago CB aja gitu. Tapi klubnya masih sepi banget. Nah, terus gak lama ya udahlah Erika ini masuk, bener-bener dia tuh yang kayak gampang banget narik orang. Gue nggak tahu dia tuh kayak orangnya gampang berbaur atau gimana. Jadi dia yang bener-bener bikin Futur udah naik karena cuma semacam CB doang. Sama dia dibikin jadi bener-bener on top gitu loh Futur. Karena dia tuh nge-OT orang tuh kayak nggak pakai otak, cepet banget anjing. kayak dalam sebulan aja udah 10 member lah atau kadang bisa 20. Nggak tahu, gue nggak ngerti marketingnya gimana. Pokoknya dia bikin Futur rame sih. Jadi gue kayak bener-bener thanks banget buat si Erika sih. Iya. Maksudnya dia hebat gitu loh. Tapi apa nih? Kayaknya ada cerita di baliknya. Apa kita ngomongnya nanti aja lah ya? Nanti aja berat lah. Ini bahasannya berat. Lu gak langsung ngerti ya? Iya, gue langsung ya kan koneksi kita pas ya kan. Tapi mitos atau fakta nih buat para viewer nanti bisa komen aja. Biasanya kalau staff cewek yang hotel lebih gampang dapat daripada staff cowok. Nah sekarang biarin nanti viewer yang akan komen. Nah sekarang di opini lu, menurut lu gimana? Apakah staff cewek itu lebih gampang ngotek daripada staff cowok? Enggak sih sebenarnya enggak juga ya. Menurut gua, kalau menurut gua itu kita harus humble. Gua melihat ada begini. Langsung gak fokus aja. Maaf, udah keluar topik. Gak, kalau gue sendiri gue ngerasanya kayak gimana ya, kayak semua tergantung staffnya. Kalau dia bisa ngerangkul orang baru itu bisa, karena dulu gue sebagai staff aja ya, maksudnya gue tuh bisa ngerangkul orang yang kayak benar-benar masih baru kenal dari nol nih, ngajak ngobrol, berbaur, lalu orang mana gini terus ya udahlah, kayak pokoknya semua balik lagi ke staffnya masing-masing. Kalau staffnya bisa berbaur sama anggota pasti bisa juga gitu loh. Maksudnya nggak usah lihat dari cewek atau gender atau segala macam. Kayak gue cowok ngote cowok juga nggak masalah. Paling jatuhnya cuma baru kenalan awkward aja gitu loh. Masa nanya nama lu siapa? Willy. Terus lu manggil lu siapa? Candy. Kayak cowok sama cowok kan aneh kan maksudnya kan. Iya. Paling maksudnya aneh dalam kenalan aja. Tapi kita kalau udah masuk ke dalam-dalam nih kayak udah ngobrol kayak, weh bangsat lu anjing lu gitu. Nah itu udah seru dong. Kayak gitu loh maksudnya. Ya, I see. Berarti ya bisa dibilang Ken sama Erika adalah salah satu pelopor dari kaki multi levelnya si Dimas. Bukan kita berdua doang. Semua staff juga ikut serta. Masih lah ya. Maksudnya di mana si kalian tahu lah si Mauve Daniel kan? Oh ya, Daniel. Dia juga salah satu pelopor juga karena dulu gue pas jadi merah itu gue tuh dulu orangnya males-malesan. Kayak misalnya kita bilang, hari ini OT gak gini, gue malah nggak on gini. Nah Daniel nih salah satu orang yang nge-push gue dulu. Nge-push yang kayak, udahlah lu on lah gini lah sini lah gini lagi. Ayo kita mulai bangkitin Futur lagi. Gitu-gitulah semacam. Terus yang lain juga kayak Georgia, Vinsu, Sufang. Itu mereka, kalau Sufang ini orang yang bisa paling berbaur sama semua orang. Berbaurnya tapi dalam maksud yang pas ada di Futur. Jadi gini ya, di Futur ada anak baru nih, langsung diajak mabar sama dia. Apalagi kan dicakep kan, orang siapa yang gak kecantol gitu kan. Iya benar. Sufang kan cakep tuh. Sebenarnya gue udah ngajak si Sufang, cuma dia gak pede ngomongnya, katanya aduh kok gue gak lancar bahasa Indonesia ke podcast. Iya, gue udah sempet ngajak dia. Lu gak tahu logat dia kalau ngomong. Ayo, coba aja kok tanya sesuatu. Sufang lagi makan apa? Lagi makan kue tahu. Kayak gak gitu. Sorry Sufang, gak gitu. Gila. Gak begitu, salah. Itu malah. Misal contoh waktu itulah ya kan kita sempat bikin video pas ulang tahunnya Tiffany ya kan. Sufang kesini sama siapa? Kayak banyak ngomong lu. Kayak gak gitu juga ya. Ini mah gue cuma ngeledek Sufang anjing. Tapi yang gue tahu Sufang tuh Mandarinnya lancar. Iya. Mandarinnya lancar banget fasih. Karena kan dia orang Bagan. Iya. Karena orang Bagan tuh kan biasanya ke Hokkien. Sedangkan kalau orang Hokkien yang ngomong Mandarin gampang. Gitu. Nah, terus tadi juga gue mau bilang kalau Vinsu sama Georgia itu juga salah satu staff baik juga. Maksudnya kayak mereka yang ngedesain logo, mereka yang upload Futur. Dan juga gue juga mau pokoknya thank you banget lah buat semuanya. Terus siapa lagi sih setelah itu? Oh, Valen.
Valen yang ngehidupin medsosnya Futur. Oh. Kalau Rara kayak Sufang mirip-mirip bisa berbaur sama semua orang juga. Ya gitu sih. Tapi siapa lagi yang belum gue sebut? Juli. Ya Juli nih yang sering. Ya Juli ini jadi salah satu staff yang paling misterius di dunia. Iya sering dibicarakan karena itu kemisteriusan. Karena kita pengen ketemu dia dan dia nggak mau ketemu kita. Bahkan kapalnya sendiri pun juga belum ketemu. Tolong Juli, ketemu sama kita lah. Kita nggak gigit. Iyalah cicinya aja udah ya kan. Nggak kenapa-napa juga. Ya perginya bareng sama cicinya lah. Iya. Mungkin kan kalau sendiri langsung kan oke kaget ya kan. Nah cobalah. Sekali-sekali lah berbaur sama Futur lah. Kan kamu staff nih. Ketemu lah sama gue lah. Gue goda lu. Canda goda. Oke, ada lagi? Aduh, itu kan soal Erika udah Jaquise. Nah ini timnya siapa sih kan? Iya, jadi itu si Hudi, si Rico yang bukan Georgia ya, ini Rico Hudi. Yang dulu nicknya Oli, kalau lo tahu. Waduh, nggak tahu gue Rico mana ya. Itu ini staff Futur dulu, cuma dia udah keluar. Oh. Dan satu lagi itu Lopi ini si Darwin. Oh, gue kira kopelan. Hah? Gue kira koperan Hudi Lopi ya kan belakangnya sama-sama I. Cowok semua. Temen gue mah cowok semua. Oh iya. Dan mereka berdua ini salah satu member Reka dulu. Coba. Oh iya bener, cowok semua. Iyalah, masa gue bohong aja. Iya. Aduh, kita udah bahas couple ya kan, sejarah Ken sudah, terus juga history klub Futur. Mungkin apa lagi ya yang gue pengen tanya? apa? Tanya apa? Lu inget gak kita kenal gimana caranya? Ingat? Gara-gara siapa? Hah, lu sama gua? Enggak sih, bukan gara-gara siapa. Waktu itu kalau nggak salah gara-gara apa ya kita gue inget sih dulu gue pertama kali ketemu tuh main biliar. Nah iya. Cuma gara-gara apa ya? Lupa gue juga, kayaknya cecet random deh itu di klub Futur. Iya, kan karena lu dari Futur udah lama kan. Iya. Itu posisi gue baru balik itu dari Thailand yang gue bilang. Oh. Makanya dari sono kayak pengen coba main lagi kan. Ternyata ada yang mau ketemuan gini-gini, gue kayak oh ya udah coba aja. Kan dulu kan lu sama lagi sama Welby berdua kan. Iya. Welby kan. Orang gue awalnya aja udah ngomong-ngomong, wah ini gimana weh, si Ken mau nyusul. Waktu itu masih gila-gilanya main di Mines kan, si Welby kan. Gimana? Ya udahlah mau gimana, ya jalanin aja. Makanya kan awal-awal kayak freak gitu kan. Iya, freak ya. Udah kayak main diem-dieman aja cuma sodok dong. Dulu makmur gue dulu ketemu dia. Mau ngomongin apa juga bingung anjir. Si Welby juga bingung kan, orangnya tau sendiri dia begitu ya kan. Gue asal sodoknya dulu mainnya kayak orang goblok anjing. Di bertigaan sodok-sodokan. Iya. Oke, itu asal muasal gue ketemu lo. Itu tahun berapa tuh, inget gak lo? 19 ya? 2020. Masa sih 20? Kan gue balik magang 2020 Januari anjing. Hah? Iya. Masa sih? Masa kita kenal baru setahun? Yang bener lo. Nanya lagi gue tampol lo anjing. Beneran? Gila, gue perasaan gue ke Malang aja tahun akhir 2019 itu gue udah kenal lu. Ini gara-gara corona makanya lu berasa kelamaan karena cepet gitu. Lah berarti intinya gue kenal lu sebelum corona kan? Gue kenal lu sebelum corona. Corona kan Maret. 2020 Maret. Ya gue kenal lu kayak di Februari gitu. Ya, Februari atau Januari. Ya kali gue yang lupa kali ya. Kan gue balik magang itu 29 Desember. Gue tahun baru di sini. Gue inget banget gue tahun baru gue ini anjing tahun baru sama anak-anak komplek. Anggap gue halu, ya maklum baru sembuh. Oh iya. Apa Tis? Oh ya faktor umur iya sih udah tua. Gua nih banyak ubannya kalau mau di ini. Dicabutin satu-satu masih Tiffany buat rumus mat katanya. Gak apa-apa bego, lu cabut jilat. Langsung si kosong. Langsung tahu lu rumus matematika lu. Ya udah oke, kelihatannya udah panjang banget ini. Wow, sudah berapa menit gue juga kayaknya udah lebih. Pengen ditanya lagi. Tanya dong, masih sisa berapa menit? Ada pertanyaan enggak? Gimana menurut lu drama TCDA? Oh ya, apa pendapat lu soal drama-drama yang suka hadir di TCDA gitu? Pendapat lu mungkin kalau pribadi dari gue, lanjutkan seru. Pertahankan kalau bisa. Pertahankan. Asal jangan merusak satu sama lain. Bikin cerita yang seru dikit ngapa gitu loh. Kayak apa kayak contohnya kayak yang ini terus bola sama ini kayak gimana kayak. Bikin hal yang baru, jangan yang drama CB bosen kan. Maksudnya lu orang mau bikin masalah boleh, tapi yang lucu-lucu dikit. Yang ini kayak lu sentil jidatnya mimisan malah di hidung, kadang kan disentil sih kayak bikin yang lucu gitu loh. Saya drama tuh boleh, cuma ya
jangan ada yang sampai beribut-ribut atau berantem gimana pun. Maksudnya ya udah deh pokoknya jangan deh. Iya, sebenarnya sih drama-drama kayak gitu sih menurut gue sih ya kalau gue pribadi ya nggak penting lah buat apa gitu. Tapi balik lagi itu justru jadi apa ya? Dengan hadirnya drama-drama kayak gini membuat game ini justru jadi hidup. Seperti yang dibilang si Bram waktu itu di podcast sebelumnya. Coba nggak ada drama-drama sepi, orang gamenya cuma gini-gini aja. Karena ini kan lebih ke sosial game jatuhnya. So selain itu orang yang ngepost itu juga bisa naik gitu loh. Betul, dengan orang ngepost ya seakan-akan seperti nyari sensasi kan, ya. Jadi banyak komentar-komentar baik dari yang pro atau kontra atau mungkin bahkan yang ya nitik-nitik aja juga banyak. Iya. Ya cuma nitik-nitik, gue mau ini, mau itu tuh yang mungkin jadinya kebiasaan Tiffany tuh nitik tuh gue mau baca tuh. Iya, Tiffany kan suka nitik. Iya kan? Komennya yang rusak gitu lah. Iya panjat komen, bener ya kayak gitu. Nggak juga kok. Iya sih, ya memang gimana ya. Terus juga dari soal klub juga. Sebenarnya kalau gua ya kalau anjir. Pegal cuy. Aduh, lanjut. Kenapa? Sebenarnya sih kalau dari gua sih ada satu hal yang sangat disayangkan dari klub-klub atau komunitas zaman sekarang. Oh jelek. Nah jelek tuh. Udah turunin, jangan aneh-aneh. Ya, ini gua ini ya. Jadi sebenarnya ada si ngehe, lu ngomong sama siapa anjir? Lanjut. Salah kondensornya, Pak. Di situ. Nah, sebenarnya gue punya masukan tahu soal soal klub sama komunitas zaman sekarang gitu loh. Nah, gimana ya? Ada suatu hal yang disayangkan banget dari komunitas sama klub zaman sekarang. Soalnya kalau zaman dulu itu kan kita tuh berkumpul karena ada satu kecocokan yang sama. Jadi misalnya contoh lu main sama Dimas karena suka apa? Misalnya suka ngomongin sesuatu atau mungkin ada apa yang lu suka gitu kan. Terus juga misalnya kayak contohnya ada Talented Youth nih, klub yang bagus juga nih yang gua tahu. Mereka tuh ngumpul solid karena mereka tuh sama-sama pengen maju, pengen produktif kayak gitu sebenarnya. Nah, masalahnya banyak banget klub sama komunitas yang nggak mementingkan itu, justru malah mementingkan kuantitas doang. Yang penting member gue banyak, yang penting famous gitu kan. Tapi jadi kualitinya nggak ada. Iya, jadi kualitinya kayak apa ya, cuma gitu-gitu doang. Dia lebih mentingin anggota, mau sebanyak apa tetap masuk terus, tapi dalamnya nggak produktif. Masih banyak yang kayak begitu. Makanya orang yang kayak orang ngebikin suatu klub, mentingin anggota yang dimana akhirnya tuh anggotanya nggak betah dalam, akhirnya keluar lagi. Maksudnya itu kan sebenarnya itu kayak lu wasting time aja jatuhnya gitu loh. Lu nggak bikin suatu yang produktif di dalam itu. Iya, emang bener sih. Ya cuma balik lagi sih kalau di gua kan di Melt Destiny itu sendiri kan kita berkumpul karena memang gua sendiri jujur ibaratnya gua tuh punya keinginan dan juga impian sebenarnya komunitas yang gue bangun itu, yang pernah gue bangun itu kalau bisa benar-benar saling support satu sama lain, nggak cuma dalam hal game doang, tapi dalam hal produktivitas mereka di dunia nyata. Mungkin bisa kerja, atau mungkin sekolah, atau mungkin ngampus. Ya kita nggak tahu definisi produktif yang ya tiap member tuh seperti apa gitu loh. Cuma kita lebih mendalamin mereka lebih produktif ke diri dia dulu lah. Maksudnya kayak produktif ke kita ke komunitas kita tuh kayak belakangan aja gitu. Jangan terlalu dipentingin. Maksudnya kayak lebih mentingin produktivitas yang kayak di dalam dunia kuliah gitu karena itu kan masa depan lu gitu loh. Tuh. Iya benar sih gitu. Ya begitu sih masukan gue untuk klub sama komunitas zaman sekarang karena yang gue tahu dulu tuh klub sama komunitas zaman dulu tuh ngumpul karena itu punya ada satu visi yang jelas kan. Contohnya gua kan dulu pernah masuk Soulmate ya kan, nanti bakal ada tamu juga dari Soulmate. Oh ya? Ada nanti. Siapa tuh? Well, penasaran kan? Ntar kita lihat aja. Udah gua catat namanya. Iya kan Soulmate itu we are united to be the best ya kan kalau nggak salah ininya. Jadi benar-benar kita punya visi waktu itu ya kita bareng-bareng ya untuk menjadi sebuah komunitas yang terbaik. Ya terbaik menurut definisi masing-masing gitu. Ya kira-kira gitu. Ya semoga sih mungkin bagi para owner klub atau mungkin para staff ya kalau bisa dipikirin juga dari segi kualitinya saja. Kualitinya juga tidak hanya kuantitinya saja. Kuantiti itu belakangan sih gitu. Sebenarnya. Oke, gitu. Oke, yang terakhir. Nah, kesan dan pesan untuk para player Ayo Dance zaman sekarang. Mungkin kalau kesan tadi udah lah ya, kesan udah semua. Mungkin pesan berupa kritik atau saran yang mau disampaikan sama Ken, apa aja?
Tadi lupa lagi apa ya? Ah. Tadi ngomong apa? Gitu. Tadi sebenarnya kita udah rekam, cuma memorinya habis. Iya. Jadi kita harus ganti. Iya, pesannya. Bentar. Untuk para player. TCDA, dramanya kenapa? Gue lupa anjing. Tadi kalau nggak salah, Katanya ngurusin hidup masing-masing. iya tadi lu bilang kalau bisa. Iya benar-benar. Maksudnya kan kalau sekarang kan lagi banyak nih di dunia TCDA yang sedang banyak drama-drama. Menurut gua pesannya tuh lebih baik tuh lu lebih mikirin diri lu sendiri dulu, jangan mikirin orang lain. Kasihan orang lain, bukan kasihan, maksudnya kasihan yang ngeledeknya juga. Lu ngeledek orang itu belum tentu lu lebih tinggi dari orang itu loh. Kalau orang itu taunya sultan, yang ngatain cuma ngacak ngeplek doang kan percuma. Malu sendiri lah Malu ya. sendiri jatuhnya. Maksudnya lu lebih urus diri lu sendiri dulu lah itu. Terus sama kalau dunia kapal-kapalan itu kalau bisa tuh menurut gua kalau ada masalah dalam suatu pasangan itu jangan diamburadul. Maksudnya jangan disebar-sebar karena itu kan masalah kalian berdua, personality kalian. Lu cerita ke temen deket lu boleh, tapi jangan lu sebar lewat TCDA atau gimana itu karena menurut gua gimana ya jatuhnya lu namanya kalau kayak gitu, namanya kalau udah ngejatohin pasangan itu namanya lu kan kayak udah ngebully termasuk gak sih? Udah nggak sehat. Iya nggak sehat lah itu intinya kan ya tujuan lu udah kalau besar gue mampusin lah ibarat gitu kan. Iya gitu. Iya kesannya ya cuma dengan bahasa halusnya ya kalau udah begitu apakah hubungan itu sehat untuk dilanjutkan? Ya kan itu kan jadi tanda tanya. Karena banyak juga orang yang ngelakuin itu karena mereka tuh nyari pembelaan sih menurut gua. Menurut gua tuh salah. Namanya orang punya masalah. Kalau emang suatu pasangan ada masalah itu bukan berarti lu yang salah doang. Pasti kedua belah pihak juga ada salahnya gitu loh. Kita belum tahu aja dalamnya gimana gitu loh. Jadi lebih baik tuh jangan disebar-sebar dulu. Biar hubungan kalian tuh gimana ya walaupun gak sehat. Maksudnya di fix baik-baik lah. Jangan sampai yang kayak anjing lu mati aja lu bangsat. Itu maksudnya. Jangan yang kayak gitu. Gitu. Iya. Sama ini satu lagi deh. Pesan satu, gue bener-bener pengen nangkepin banget sih ini yang soal menurut gue sih ini gue boleh gak sih ngebahasnya soal rasisme? Boleh. Soalnya, tapi 2 menit aja. Iya, itu sih terakhir maksudnya itu kalau bisa sih jangan terlalu disangkut pautkan dalam dunia game itu kan namanya kan kalau game online itu kan bebas orang mau gen lagi ke mau agama apa gitu itu kan kayak bebas gitu loh. Terserah mereka lah, mereka mau main atau enggak. Maksudnya terus kita juga jangan saling menjatuhkan. Kita kan sama-sama orang Indonesia, kita sesama cinta tanah air. Jangan karena agama kita jadi begini. Rasis itu warna kulit biasanya. Iya sih. Ya, cuma Sarah lah, mungkin Sarah ya kan. Sarah kan banyak kan, nggak cuma warna kulit juga, tapi juga agama. Agama sih, kalau bisa dikurangi. Suku juga. Janganlah, gitu. jangan berantem lah. Sama lah. Gue sih, maksudnya gue sebagai orang Indonesia rada malu gitu sebenarnya kayak kalau orang mempermasalahkan ini gitu loh kayak. Di balik negara yang merupakan statusnya adalah keberagaman terbesar, tapi kalau orang-orang luar ngelihat ini di baliknya kayaknya jadi rasanya pedih lah ya. Iya, jadinya kayak gitu. gimana? Kayak negara kita nggak bakal maju kalau begini terus gitu loh. Iya, gitu ya, kalau lah. bisa diubah sih. Maksudnya ini dunia game doang aja udah begini apalagi yang dunia-dunia yang lain. Dunia yang lain makanya. Gitu. Ya udah. Kita sebagai di kaum e-sport kita ubah itu gitu loh. Nah, iya, ya. minimal kita bisa jadi contoh bagi para mereka-mereka ya yang di luar sana lah ya. Nah, gitu. Berteman beda agama itu malah menurut gue makin dapat poin plusnya loh. Kita bisa belajar agama dia bisa belajar agama kita. Jadinya ini karena semua agama tuh belajar hal yang baik loh. Iya. Gue tertarik. Iya, pendekatannya berbeda tapi memang sebenarnya ya tujuannya satu ya. Semua, untuk untuk menuntun pribadi lu menjadi lebih baik gitu. Ya kira-kira gitu. Oke. Thank you banget kan. Nah, mungkin kita sebenarnya gue masih banyak topik lagi sih. Mungkin kayak cerita sejarahnya Ayo Showcase atau mungkin kenapa ibaratnya kita membentuk sebuah program seperti ini dan tujuan kita kemana, tapi ya waktu sangat memisahkan kita. Mungkin next time. Jijik lu. Oke, thank you. Ya, thank you bos.